Gue ada lagi nih Bi ceritanya. Kejadian ini tuh terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu ada anak kelas 5 SD, kita sebut aja namanya Rizky. Dia tinggal di kampung kecil di daerah Jawa Tengah. Nah di kampung itu katanya tuh sering ada penampakan makhluk gaib. Salah satunya si genderuwo ini nih. Jadi si genderuwo ini tuh sering berubah-ubah wujud jadi sosok manusia. Nah katanya si genderuwo ini tuh pernah berubah wujud jadi sosok bapaknya Rizky ini. Buset. Jadi bapaknya itu tuh waktu itu harus pergi untuk dinas di luar kota yang lumayan lama lah. Kira-kira tuh 2 mingguan lebih. Rizky yang masih kelas 5 SD di situ ditemenin sama ibunya doang. Nah malam-malam ibunya tuh kebangun karena ngedenger ada suara aneh gitu lah dari dalam rumahnya. Suaranya tuh kayak suara angin kenceng gitu. Dan di situ dia tuh juga denger lah samar-samar ada suara suaminya. Tapi ibunya ini tuh bingung banget kan karena suaminya tuh lagi pergi keluar kota dinas. Di situ dia mikir tuh, apa tiba-tiba proyeknya selesai lebih cepet ya, jadi pulang lebih awal. Akhirnya ibunya pelan-pelan lah keluar dari kamar dan nyoba meriksa setiap sudut rumahnya. Tapi ternyata ibunya ini nggak nemuin apa-apa, bahkan suaminya tuh juga nggak ada. Akhirnya ya udahlah, ibunya Rizky balik lagi tuh ke kamar buat nyoba tidur lagi. Walaupun sebenarnya dia tuh masih kepikiran banget karena ngedenger suara suaminya tadi kan. Tapi dia gak mau ngambil pusing lah. Akhirnya singkat cerita Bi, ada satu malam, sekitar jam 1 malam, ibunya ini tuh ngedenger ada yang ngetok-ngetok jendela kamarnya. Sampai ibunya ini tuh kebangun. Nah pas dia buka mata dan mau jalan ke arah jendela kamarnya, pas dia ngeliat ke jendela, ternyata ada sosok bayangan yang mirip banget sama suaminya di depan pintu rumah. Jadi posisi kamar ibunya tuh kalau ngelihat ke arah luar jendela langsung teras rumahnya gitu. Jadi kelihatan juga tuh di depan pintunya dia tuh ada siapa. Nah akhirnya ibunya di situ tuh langsung bangun terus buka pintu depannya kan. Terus bener ternyata itu tuh ada suaminya Bi. Langsung masuklah dan suaminya ini nanya, Rizky mana? Ibunya ngejawab, Rizky udah tidur. Terus di situ tanpa basa-basi, bapaknya Rizky ini tuh langsung narik ibunya tuh ke dalam kamar mereka. Dan langsung lah di situ mereka berhubungan suami istri. Terus nggak sampai situ aja tuh. Setelah mereka berdua selesai, suami itu langsung bilang, saya harus pergi. Dan tanpa ngomong apapun, suaminya langsung pergi gitu aja. Oh, aneh banget. Nah di situ ibunya Rizky tuh bener-bener bingung tuh sama suaminya yang aneh banget kan gelagatnya. Dan pergi kemana di tengah malam pun dia juga nggak tahu tuh. Tapi kalian tahu nggak? 2 hari kemudian suaminya tuh datang lagi dan lagi-lagi langsung ngelakuin hubungan kayak 2 hari lalu tanpa basa-basi. Terus habis itu cabut lagi? Cabut lagi Moy. Wow, aneh juga ya. Nah tapi yang lebih anehnya lagi, di situ istrinya tuh biasa aja, nggak marah sama sekali dan tetap senang-senang aja tuh nerima suaminya pulang lagi. Aneh juga istrinya. Jadi kayak semacam kena sihir gitu kelihatannya kan. Iya. Nah cuma Rizky yang ternyata dia tuh punya kelebihan bisa ngelihat sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Dia tuh ngelihat Bi, di dalam diri ibunya kayak ada yang aneh gitu. Walaupun ibunya juga gak pernah cerita apa-apa tuh ke Rizky. Nah katanya si Rizky tuh suka ngelihat ibunya tuh ketawa-tawa sendiri. Terus pernah juga tuh dia ngeliat ibunya senyum-senyum sambil ngobrol ke arah pohon besar yang ada di seberang rumahnya dia. Wah gila. Padahal di situ posisinya nggak ada siapa-siapa. Iya. Nah makin ngerasa aneh, 2 hari kemudian nih pas bapaknya pulang dinas, Rizky tuh cerita ke bapaknya tentang kejadian yang dia lihat kemarin-kemarin. Akhirnya tanpa mikir panjang, bapaknya tuh langsung datengin sesepuh kampung di situ buat nyembuhin si istrinya ini. Dan setelah dilihat sama sesepuh kampungnya ini, ternyata Bi, beberapa hari kebelakang itu ibunya Rizky tuh kena sirep sama sosok genderuwo. Wow, shit. Bahkan sesepuh itu juga ngasih tahu beberapa kali sosok genderuwo ini tuh berubah wujud jadi bapaknya Rizky dan ngajak ibunya tuh berhubungan badan. Jadi ya selama ini yang berhubungan badan sama ibunya tuh sosok genderuwo Bi. Anjir. Dan sesepuhnya langsung tahu gitu ya? Iya bener. Akhirnya di situ ibunya tuh langsung dibacain doa dan dikasih minum air putih. Terus ritual itu tuh terus dilakuin beberapa hari sampai ibunya Rizky tuh sadar kayak biasa lagi tuh, sampai normal lagi. Nah beberapa hari kemudian pas ibunya Rizky udah sadar lagi, bapaknya Rizky tuh baru beranilah ninggalin istrinya buat dinas keluar kota lagi. Dan sengaja buat nitipin si ibunya ini tuh ke si Rizky.
Karena bapak itu tahu kalau si anaknya ini kan bisa ngeliat hal-hal gaib kan. Cuma Muibi, sekarang Rizky tuh ngeliat ibunya tuh jadi makin sensitif sama hal-hal gaib. Ibunya tuh bilang dia tuh sering ngedenger suara-suara aneh gitu. Dan itu tuh ngebikin ibunya jadi suka teriak-teriak sendiri di rumah. Ya panik lah kan soalnya. Iya. Bahkan katanya suaranya tuh serem banget, kayak suara cowok bergumam gitu. Tapi berkali-kali, kadang juga gak pakai jeda gitu loh bergumamnya. Jadi ada nih satu malam, ibunya tuh katanya kebangun karena ngeliat bayangan di ujung tempat tidurnya. Dan bayangannya tuh kayak suaminya. Cuma pas ibunya ini lagi ngedegesin matanya, tiba-tiba sosok bayangan ini tuh ngomong, "Kamulah yang aku inginkan." Tapi suaranya tuh persis banget sama suaminya Muhibi. Cuma di sini tuh suaranya emang agak bergema aja. Nah di situ ibunya kaget banget, langsung diem di tempat saking takutnya. Dia nyoba buat manggil Rizky yang ada di kamar sebelah, tapi suara tuh nggak bisa keluar sama sekali. Sampai tiba-tiba bayangannya ini tuh ngedekat dan berubah jadi sosok suaminya Muhibi. Terus suaminya ini tuh ngomong, "Saya merindukan kamu," sambil tangannya tuh berusaha memeluk ibunya Rizky gitu. Nah ibunya yang lagi dipeluk sama sosok genderuwo yang nyerupain bapaknya ini tuh berusaha ngelepasin kan. Tapi sosok suaminya ini tuh energinya gede banget, jadi dia bener-bener gak bisa ngelepasin. Sampai akhirnya tiba-tiba si Rizky tuh muncul di pintu kamar ibunya tuh. Sambil gemeter Rizky akhirnya ngomong, "Ibu tolong, aku takut." Di situ ibunya kaget banget dan sosok suaminya ini tuh langsung ngilang gitu aja. Dan setelah kejadian itu, Rizky sama ibu itu langsung baca-baca doa biar sosok genderuwo itu tuh gak datang lagi. Nah singkat cerita, pas kandungan ibunya Rizky udah lumayan gede Muhibi, sekitar jam 1 malam, ibunya Rizky ini tuh mimpi. Dia lagi tiduran, terus didatengin sosok suaminya yang bawa pisau dapur dan langsung ngerobek perut ibunya Rizky yang lumayan gede. Di mimpi itu ibunya gak bisa apa-apa. Terus sosok suaminya ini tuh langsung ngambil janin yang ada di perutnya, sambil darahnya tuh muncrat-muncrat kemana-mana gitu loh. Aduh gila banget. Sampai ibunya ini tuh langsung kebangun. Terus dia ngos-ngosan gitu sambil megangin perutnya. Dan pas dia lihat ke perutnya Muhibi, perutnya yang tadi gede banget tiba-tiba kempes jadi kecil. Anjir. Bener-bener hilang tuh janinnya. Buset. Malam itu tuh pokoknya jadi malam yang paling tragis di hidup keluarga si Rizky tuh. Dan akhirnya singkat cerita 7 tahun kemudian, pas Rizky udah SMA, di satu malam pas lagi hujan deras, Rizky yang udah masuk kelas 3 SMA tuh ngedengar ada suara aneh di luar jendela kamarnya dia. Suara itu tuh kayak suara tangisan bayi. Nah meskipun si Rizky ini lumayan takut, dia ngerasa iba lah dan akhirnya mutusin untuk keluar nyari sumber suara itu. Akhirnya Rizky ngeberaniin diri lah untuk keluar rumah. Dan pas dia keluar rumah, dia ngeliat ada sosok bayangan yang lagi nangis di bawah pohon besar yang tua itu. Nah akhirnya si Rizky langsung ngedeketin sosok itu kan. Dan pas bayangan itu nengok ke arahnya si Rizky kaget banget Muhibi. Dia tuh ngeliat kalau itu tuh bukan bayi yang lagi nangis, tapi ada anak perempuan kecil sekitar umur 5 tahunan lah, yang kelihatan pucat sama lemah. Rizky kaget banget Muhibi ngelihat kalau itu tuh bukan bayi yang nangis, tapi anak kecil perempuan yang kelihatan pucat banget terus kayak lemah gitu. Terus anak kecil itu ngomong, "Aku tersesat, aku nggak bisa nemuin jalan pulang." Di situ Rizky tuh ngerasa kasihan banget lah sama si anak kecil ini. Tanpa mikir panjang dia nawarin lah buat ngajak anak kecil itu pulang ke rumahnya dia. Tapi ditolak tuh sama si anak kecil itu. "Aku nggak bisa pulang ke tempat itu. Aku bukan manusia biasa, aku anak dari genderuwo." Wah gila. Sakit anjir. Di situ Rizky kaget banget dan langsung mikir, apa jangan-jangan ini tuh anak ibunya yang hilang secara gaib itu, yang hilang di kandungan waktu 7 tahun lalu loh. Tapi di situ Rizky mutusin lah untuk tetap nolongin anak itu. Dia ngebawa anak genderuwo itu masuk ke rumahnya. Ibunya yang ngeliat Rizky ngebawa anak itu awalnya tuh ngerasa khawatir. Tapi karena ibunya ngelihat kayak kebaikan hatinya si Rizky ini, dia mutusin untuk ngebiarin anak itulah di rumahnya. Nah beberapa hari kemudian, anak genderuwonya itu dikasih nama. Namanya tuh Sari. Dan mulai hidup bareng lah sama keluarganya Rizky. Meskipun awalnya tuh dihindari banget lah sama sebagian besar penduduk desa, karena mereka tuh tahu lah kalau ini tuh sebenarnya anak genderuwo. Tapi karena si Sari ini kelihatan anaknya tuh baik dan hatinya tuh lembut gitu, akhirnya mulai diterima pelan-pelan lah sama warga desa juga. Cuma kebahagiaan mereka tuh gak berlangsung lama.
Ada satu malam Bi, pas lagi hujan deras, Sari tuh tiba-tiba hilang. Nah Rizky dan keluarga tuh nyari-nyari kemanapun, tapi gak ketemu tuh si Sari. Dan di situ Rizky tuh ngedenger ada suara lembut yang manggil-manggil namanya dari luar rumah. Di situ tuh Rizky ngedenger ada suara yang ngomong, "Aku gak bisa tinggal di dunia manusia, tapi aku selalu bakal nginget kebaikan kamu. Makasih ya udah ngasih aku tempat untuk berteduh." Anjir. Dan dari situ Sari bener-bener hilang selamanya. Gila banget sih. Anak genderuwo weh. Tapi satu yang gue bingung, Nat, sebenarnya kenapa si genderuwo ini tuh kayak nargetin si ibunya Rizky ya buat jadi ya tumbalnya buat begituin gitu. Nah gue juga kurang tahu sih Moy. Tapi yang gue bilang tadi di awal cerita, kan emang desanya mereka tuh terkenal sama makhluk gaib kan. Jadi mungkin gak cuma ibunya Rizky kali yang ditumbalin, Oh. tapi bisa aja ada penduduk lain, cuma kita kan gak tahu ya. Anjir, kalau beneran kayak gitu gila sih.